Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Suryati dengan NIM A1C322051. Di sini saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk dapat memaparkan hasil penelitian saya. Adapun judul penelitian saya adalah implementasi efektivitas pendekatan kontekstual dalam kegiatan pengayaan siswa kelas 10 sebagai upaya mengoptimalkan prestasi hasil belajar siswa di SMA Negeri 15 Muaro Jambi. Adapun yang melatar belakangi saya dan tim saya untuk melakukan penelitian atau observasi ini. Kita ketahui saat ini dunia pendidikan telah ramai berbincang mengenai kurikulum baru, apalagi kalau bukan yang namanya kurikulum merdeka. Kualitas pendidikan ditingkatkan untuk dimaksudkan agar hasil belajar siswa itu lebih baik. Dalam kurikulum merdeka sekarang ini, upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan peningkatan mutu guru dan kompetensi guru. Bagaimana cara pemerintah melakukannya? Yaitu dengan mendorong guru agar lebih kreatif lagi dalam mengaplikasikan berbagai macam teori belajar dan juga berbagai metode-metode pembelajaran yang ada. Kita ketahui bahwasannya salah satu mata pelajaran yaitu fisika memiliki suatu tantangan tersendiri dalam proses belajar mengajarnya, di mana fisika sendiri kita harus bisa memiliki kemampuan matematika yang baik, kemudian juga memiliki cara berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu konsep atau suatu masalah. Dari semua metode yang ada, salah satu yang menjadi sorotan untuk bahan penelitian kami yaitu bagaimana penerapan pembelajaran kontekstual dalam proses belajar mengajar fisika, atau apakah ini efektif atau tidak. Kemudian kami melihat dari konteks pengayaan, apakah tingkat pengayaan dengan menggunakan metode itu tingkatannya tinggi atau tingkatannya rendah. Untuk metode yang kami gunakan dalam penelitian kami kali ini adalah kami melakukan wawancara ke guru SMA Negeri 15 Muaro Jambi. Kemudian kami juga melakukan observasi kepada siswa, dan juga selanjutnya kami menggunakan metode kualitatif dan juga kuantitatif dengan cara membandingkan teori yang ada di jurnal, dan juga kami bisa dibilang olah data dari penilaian harian siswa di SMA Negeri 15 Muaro Jambi. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu metode pendekatan kontekstual. Metode pendekatan kontekstual adalah konsep pendekatan yang mana guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan dunia nyata. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran fisika erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam penelitian kali ini, kami sudah mengumpulkan beberapa data penilaian harian siswa kelas 10 di kelas A dan kelas B, di mana kami mengolah data menggunakan SPSS dan juga menguji. Kami pun mendapatkan hasil grafik nilai siswa sebagai berikut, di mana jika dipresentasikan tingkat remedial siswa kelas A yaitu sebesar 34% dan tingkat pengayaan siswa sebesar 66%, dan juga tingkat remedial siswa kelas B sebesar 15% dan tingkat pengayaan siswa sebesar 85%. Jika kita lihat dari konteks pengayaan, maka tingkat pengayaan di kelas A dan juga kelas B itu lebih tinggi dibandingkan tingkat remedial di kelas A dan juga di kelas B. Bukan tanpa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Kembali ke konteks awal, di mana
dalam proses belajar mengajar, kami mewawancarai salah satu guru mata pelajaran fisika, yaitu Ibu Syafitriarni, di mana Ibu Syafitriarni memaparkan bahwasanya dalam pembelajaran dia menggunakan salah satu metode, yaitu pembelajaran pendekatan kontekstual itu sendiri, yang mana dalam proses pembelajaran itu, dari konten pembelajaran, Ibu Fitri itu mengaplikasikan materi ke dalam bentuk praktik. Praktiknya sederhana saja, di mana apabila memungkinkan untuk praktik akan dilaksanakan praktik. Kemudian Ibu Fitri juga memaparkan bahwasannya Ibu Fitri juga melakukan proses tanya jawab kepada siswa selama pembelajaran berlangsung. Proses tanya jawab ini bertujuan sebagai ruang bagi siswa yang belum paham sehingga bisa bertanya secara terbuka kepada guru dan juga kepada teman. Kemudian juga yang ketiga, Ibu Fitri juga menerapkan prosesi belajar kelompok, yang mana proses belajar kelompok ini bisa meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran yang ada. Jadi juga siswa nantinya akan bertanya ke teman sebayanya yang lain mengenai pemecahan masalah yang ada. Kembali ke konteks pengayaan, kan kita ketahui bahwasannya jika anak melakukan pengayaan berarti nilai anak ini sudah baik. Tetapi konteks pengayaan itu sendiri adalah di mana pengayaan ini biasanya memang tidak ditawarkan kepada siswa, tapi guru sangat memberikan keterbukaan kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa apabila ingin melakukan kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan sendiri memiliki tujuan kepada siswa agar proses pengoptimalan hasil belajarnya lebih baik lagi. Kemudian juga pengayaan ini menambah pemahaman konsep pembelajaran dan juga memperdalam materi yang dipelajari. Biasanya guru tidak menawarkan kegiatan pengayaan ini karena nilai siswa sudah dikira sudah memenuhi standar ketuntasan. Tetapi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan pengayaan. Namun jarang sekali ada siswa yang mau melakukan pengayaan karena biasanya sudah puas dengan hasil belajarnya. Padahal sangat disayangkan sekali jika proses pengayaan tidak dilakukan, karena kembali lagi tujuannya adalah sebagai penambah konsep pembelajaran dan juga memperdalam materi yang dipelajari. Setelah dilakukannya observasi, wawancara kepada Ibu Fitri, juga olah data dan juga beberapa teori, dapat disimpulkan bahwasannya pengimplementasian pendekatan kontekstual di kelas 10 di SMA Negeri 15 Muaro Jambi telah berhasil diterapkan. Dengan melihat persentase hasil belajar yang baik menjadi bukti bahwa penerapan metode pendekatan kontekstual kepada siswa yang baik, kepada para siswa sudah baik. Jadi bisa dikatakan sudah efektif untuk dilakukan metode pembelajaran kontekstual. Lalu kemudian menjelaskan mengenai konteks pengayaan sendiri.
konteks pengayaan ini masih kurang diperhatikan oleh seluruh siswa. Padahal dengan diadakan pengayaan sendiri dapat memperdalam, lebih memahami lagi konsep dan juga materi pembelajaran yang telah dipelajari. Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan bisa menjadikan wawasan dan juga menambah pemahaman bagi pembaca artikel dan juga penonton dari video ini. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sri Suryati mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.